Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Selamat memasuki hari Minggu ketiga Prapaskah. Kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan, "Kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan,
sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, setiap perjumpaan pasti membawa kesan tersendiri bagi hidup kita masing-masing. Siapapun yang kita jumpai memberi makna dan berbicara bagi hidup kita. Hal ini juga yang terjadi bagi perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan dalam bacaan Injil pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Ketika perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus, terjadi perubahan yang begitu besar dalam hidupnya. Dia semakin percaya dan mengimani Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada awalnya perempuan Samaria itu tidak mempedulikan kehadiran Yesus karena Yesus adalah orang Yahudi. Pada zaman itu, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria atau sebaliknya. Tradisi pada masa itu mengajarkan bahwa ada jarak di antara mereka, Yahudi dan Samaria. Tapi kehadiran Yesus mendekatkan mereka satu sama lain. Tidak ada jarak, tidak ada perpisahan. Ini yang patut kita pelajari dalam kehidupan kita. Kehadiran kita seharusnya membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan membawa jarak atau menimbulkan persoalan baru. Tapi kehadiran kita harus membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria itu membawa perubahan yang besar dalam diri perempuan Samaria ini. Dia begitu bersukacita dan berani untuk mewartakannya. Mungkin inilah yang dimaksud dengan air kehidupan itu, yaitu perjumpaan itu sendiri, kemudian pengenalan akan Yesus, dan kemudian pewartaan akan kabar sukacita yang pada akhirnya membawa pada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, perjumpaan dengan Tuhan Yesus tentu akan membawa perubahan bagi siapapun. Karena kita tahu siapa Yesus. Dia tidak membeda-bedakan siapapun, baik orang benar maupun orang berdosa. Dia hadir untuk membawa kesejukan bagi siapapun. Dia mau supaya orang berdosa bertobat, supaya mereka boleh memperoleh air hidup itu. Maka tugas kita adalah bagaimana kita membawa semakin banyak jiwa lalu membenamkan mereka dalam kerahiman dan belas kasih Yesus sendiri sebagai sumber air kehidupan. Banyak orang yang haus di sekitar kita karena persoalan, pergumulan, atau banyak hal lagi yang membuat mereka haus. Maka tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah merangkul mereka, membawa mereka kepada Tuhan sebagai sumber air kehidupan, agar mereka diteguhkan, agar mereka dipuaskan, agar iman mereka semakin bertambah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, harapan melalui perjumpaan dengan Tuhan akan terjadi perubahan dalam diri kita masing-masing. Kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam setiap doa-doa kita, dalam perayaan Ekaristi, dan dalam adorasi yang kita lakukan. Kita berjumpa dengan Tuhan kita. Dan kita berharap dalam perjumpaan ini terjadi dialog yang meneguhkan satu sama lain. Maka mari kita buka hati kita. Kita dengarkan setiap sapaan Tuhan sebagai jalan kebenaran itu sendiri. Dan dari setiap firman-Nya, kita diteguhkan iman kita bahwa Dia adalah sumber air kehidupan yang akan membawa kita untuk
untuk terus mewartakan belas kasih dan cintanya bagi siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Mari kita duduk bersama-sama dengan Dia. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau merasakan kebaikannya. Lalu kita wartakan itu dalam perjuangan hidup kita, terutama dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan kita selalu setia apapun tantangan hidupmu. Dia akan meneguhkan engkau. Dia sumber air kehidupan yang memberi rasa damai, yang memuaskan batin kita ketika kita mengalami keletihan dalam kehidupan kita masing-masing. Dia sungguh hadir. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas begitu banyak rahmat dan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tambahkan iman kami Tuhan, agar dalam situasi apapun kami tetap datang kepadamu, rindu untuk berjumpa dan berbicara dengan Engkau. Dan kami yakin Tuhan, setiap perjumpaan dengan Engkau dalam perayaan Ekaristi dan dalam adorasi, kami senantiasa diteguhkan iman kami. Kami senantiasa memperoleh kekuatan baru untuk melanjutkan tugas perutusan yang Kau percayakan kepada kami. Berkati kami semua dengan apapun yang kami lakukan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.